Sesek KKN rek. Ye, ono sing iso basa Madura. Walah, gak ono blase. Ya wis pokok kudu semangat ya rek. Semangat. Semangat Espan. Desa Sumber Pandan, tempat pengabdian kami dalam KKN Kuliah Kerja Nyata. Desa ini terletak pada Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Konon, Sumber Pandan hanyalah hutan belukar. Dua sesepuh, Bujak Jumanik dan Bujak Mitnyah, membuka hutan itu hingga menjadi perkampungan. Di tengah hutan, mereka menemukan sumber mata air yang dikelilingi pohon pandan. Dari situlah nama Sumber Pandan berasal, yang dalam bahasa Madura berarti sumber pandan. Seiring waktu, desa ini berkembang menjadi 4 dusun, yaitu Kerajaan 1, Kerajaan 2, Curah Kebu 1, dan Curah Kebu 2. Memiliki total 6 rukun warga dan total 20 rukun tetangga. Sebagian besar warganya bekerja di sektor pertanian, terutama sebagai buruh tani dan petani. Sebagian lainnya berwirausaha, berdagang, menjadi PNS, anggota TNI atau Polri, karyawan swasta, tukang hingga peternak. Saat kemarau, mereka mencari pekerjaan alternatif karena lahan bergantung pada hujan. Itulah sekilas tentang Sumber Pandan, dan inilah langkah awal kami menapaki hari-hari penuh cerita di desa ini. Pada tanggal 15 Juli, dengan total 12 anak muda meninggalkan bangku kuliah sejenak, membawa semangat dan harapan. Perjalanan kami dimulai menuju Sumber Pandan. Dengan penuh semangat, inilah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama warga desa. Dengan penuh sambutan hangat, penerimaan mahasiswa KKN Universitas Jember digelar di kantor Kecamatan Grujukan dan kantor Desa Sumber Pandan, menandai dimulainya langkah bersama membangun desa. Dengan semangat peduli generasi muda, sosialisasi bahaya pernikahan dini di SMP Grujukan dan SMAN Grujukan mengajak remaja menjaga kesehatan dan meraih cita-cita setinggi langit sebagai upaya menjaga masa depan mereka. Kegiatan pemberdayaan kader posyandu di Desa Sumber Pandan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kader dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan, diharapkan para kader mampu memberikan layanan yang lebih baik, terutama bagi ibu dan anak, demi terciptanya masyarakat desa yang sehat dan sejahtera. Kegiatan cek tekanan darah dilaksanakan untuk warga Desa Sumber Pandan. Di Dusun Kerajaan 1 dan Kerajaan 2, warga berkumpul mengikuti kegiatan cek tekanan darah. Dengan senyum ramah, mahasiswa Universitas Jember memeriksa satu persatu warga, memastikan kesehatan tetap terjaga. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kondisi tubuh dan mencegah resiko penyakit sejak dini, demi mewujudkan warga desa yang sehat dan bugar. Di Dusun Curah Kebu 1 dan Kerajaan 2, warga dengan antusias mengikuti kegiatan cek tekanan darah. Suasana akrab dan peduli menjadi langkah bersama menjaga kesehatan sejak dini. Setiap hari Minggu sore, warga berkumpul di lapangan untuk mengikuti senam sehat rutin. Dengan gerakan sederhana namun bermanfaat, suasana menjadi penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mempererat kebersamaan, menjadikan akhir pekan lebih bugar dan bermakna. Di Dusun Curah Kebu 1, Bapak Hanamo menerima pembagian tanaman toga sebagai upaya mendorong pemanfaatan tanaman obat keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjaga kesehatan secara alami, sekaligus menghijaukan lingkungan sekitar. Di Dusun Kerajaan 1, mahasiswa Universitas Jember berkumpul untuk memberikan tanaman toga kepada Bapak Bambang selaku Kepala Dusun Kerajaan 1. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin peduli akan kesehatan alami dan lingkungan yang hijau.
Tak lupa juga kami memberikan tanaman toga kepada warga Dusun Curah Kebo 2 dan Kerajen 2 menerima pembagian tanaman toga sebagai langkah menjaga kesehatan alami. Para mahasiswa bersama-sama menyiapkan kegiatan sosialisasi Brigade Limbah Arang untuk warga Desa Sumber Pandan, mulai dari menata perlengkapan, mempersiapkan bahan, hingga memastikan semua siap demi kelancaran acara dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi Brigade digelar untuk memperkenalkan pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan kepada warga. Dalam acara ini, peserta mendapatkan penjelasan tentang cara pembuatan Brigade, bahan yang digunakan, hingga manfaatnya bagi kesehatan dan lingkungan. Diharapkan pengetahuan ini dapat mendorong masyarakat memanfaatkan Brigade sebagai sumber energi yang lebih hemat, berkelanjutan, dan memiliki nilai jual. Di SD Sumber Pandan 2, mahasiswa KKN Universitas Jember mengajar dengan penuh keceriaan. Suasana belajar jadi seru, membuat siswa-siswi semangat menerima ilmu baru. Dengan penuh semangat dan kesabaran, mahasiswa KKN membimbing siswa-siswi SD Sumber Pandan 2 dalam lomba. Mereka membimbing dan memberi motivasi agar para peserta tampil percaya diri dan memberikan yang terbaik. Di Balai Desa Sumber Pandan, dilaksanakan kegiatan sosialisasi literasi keuangan bagi perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan secara bijak dan transparan. Bersamaan dengan itu, diluncurkan website resmi desa serta peta administrasi wilayah sebagai langkah modernisasi pelayanan dan informasi bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen desa menuju tata kelola yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh warga. Warga desa mau bersama-sama mempersiapkan selamatan bulan Safar, dari menata tempat, menyiapkan hidangan, hingga mengatur perlengkapan. Semua dilakukan dengan rasa syukur dan kebersamaan, menjaga tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Warga dan mahasiswa KKN bersama-sama membersihkan halaman Masjid Al-Amin. Rumput liar dipangkas, sampah dibersihkan, dan lingkungan ditata rapi. Pagi itu, langkah-langkah warga menyusuri jalan desa. Sapu dan cangkul di tangan, menyapu debu dan rumput liar. Di makam, tangan-tangan ikhlas merapikan pusara, menghormati mereka yang telah tiada. Gotong royong bukan sekedar bekerja, tapi merawat desa dan menjaga kenangan yang hidup di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Siti Maulana. Pada adik-adik KKN yang dari unit, saya mengucapkan terima kasih banyak telah banyak membantu ke masyarakat lingkungan, terutama di Kerajaan 1. Programnya tuh ke posyandu sama lansia. Ya, terima kasih terima kasih banyak sudah banyak membantu ke Desa Sumber Pandan. Untuk kesannya dari KKN UNED selama di Desa Sumber Pandan ini gimana? Saya selaku warga Desa Sumber Pandan RT 10 merasa senang dengan adanya anak UNED ini karena mau berbaur dengan masyarakat, kita diajari senam, membuat briket dan hal-hal lainnya. Jadinya pengalaman kita itu bertambah. Bisa diceritakan tujuan utama kegiatan posyandu lansia dan balita di Desa Sumber Pandan. Terus bagaimana juga antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan ini dan apa harapan Ibu untuk keberlangsungan posyandu ke depannya dan harapan untuk anak KKN Universitas Jember ke depannya. Tujuan dari posyandu balita dan lansia di Desa Sumber Pandan yaitu untuk memeriksakan kesehatan dari para lansia yang ada dan juga untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan dari anak bayi dan balita yang ada di desa ini supaya tidak sampai terjadi adanya gizi buruk atau lansia dengan penyakit penyerta yang tidak tertangani.
Karena kegiatan di Posyandu di desa ini meliputi untuk yang lansia itu ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan juga, serta lingkar perut. Sedangkan untuk yang Posyandu balita yaitu meliputi imunisasi lengkap, pertumbuhan dan perkembangan, serta untuk pencegahan stunting biasanya ada penyuluhan dari para kader. Gitu. Untuk antusias warganya, alhamdulillah kalau di Sumber Pandan ini hampir kedatangannya adalah sekitar 80-90% dari semua sasaran yang ada. Untuk harapan bagi anak-anak KKN UNED, semoga dengan adanya pengalaman sudah KKN di Sumber Pandan ini bisa menjadikan adik-adik ini manusia yang lebih baik ke depannya, bisa berbaur dengan masyarakat. Adik-adik mungkin selama ini teorinya di kampus dengan yang ada di lapangan itu berbeda. Ini kenyataan yang ada di masyarakat. Semoga adik-adik kedepannya bisa menghadapi semua tantangan yang ada di masyarakat dan bisa mencari solusinya tentunya untuk pembangunan desa. Oke? Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Baik. Gimana gitu Pak kesan-pesannya jenengan ke KKN UNED selama ini hingga hari akhir ini mau selesai KKN? Kalau saya yang terpenting bagi saya itu berdampak kepada masyarakat, dan selama ini memang kalau KKN kan biasa jadi ada besar baik dulu itu sudah biasa. Cuman nantinya tolong ketika sudah kembali kepada kampus lebih ditingkatkan lagi apa yang dicari di di kampus ya, itu semoga menjadi ilmu yang barokah. Dari luar tolong jangan ditinggalkan juga, bisa sebelum batas mungkin lewat sini ya mampir. Kalau kalau UNED ini memang sudah luar biasa. Saya minta terima kasih kepada adik-adik karena sudah banyak memberi manfaat kepada masyarakat.
Kini ku tahu